Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Mustasyar PBNU Mustafa Bisri dan Ketua Pelaksana Harlah 1 Abad NU yakni Yeni Wahid membacakan rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang diantaranya menolak khilafah. Penolakan ini berdasarkan bahwa khilafah dinilai bertabrakan dengan tujuan pokok agama dan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan serta ketidakteraturan sosial politik. Apakah ajaran Islam khilafah tidak relevan untuk diterapkan? Apakah ajaran Islam khilafah picu kekacauan? Bagaimana sikap kaum muslim terhadap ajaran Islam khilafah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pembina Tabayun Center, yakni Ustadz Abu Zaid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Nanang? Alhamdulillah, sehat juga Ustadz. Masya Alhamdulillah. Allah. Ustadz, 1 abad sudah khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam dihancurkan. Bahkan dihapus dari peta dunia. 1 abad pula khilafah sebagai ajaran Islam terus berusaha dihapus dari benak kaum muslim. Apa dampak buruk penghapusan khilafah, Ustaz? Dampak paling penting, paling pokok ya, paling mendasar dari penghapusan khilafah itu adalah hilangnya eksistensi Islam dan kaum muslimin. Itu yang paling penting ya. Jadi eksistensi Islam dan kaum muslimin itu hilang dalam percaturan dunia. Sehingga dari situ muncullah dampak-dampak yang sangat banyak seperti penjajahan di negeri-negeri Muslim. Kita tahu bersama dalam sejarah bagaimana negeri-negeri Islam dibagi-bagi di petak-petak ya. Dalam perjanjian Sykes-Picot itu tak terkecuali Nusantara ini dibagi-bagi, ada yang jadi penjajahan apa milik penjajah Portugis, ya, penjajah Belanda, penjajah Inggris, ya, Amerika dan seterusnya. Itu dampak ikutan. Tapi yang paling pokok adalah hilangnya eksistensi Islam dan Muslimin. Nah, jadi eh, dampak ikutan lainnya karena Islam itu tidak ada pembelanya, tidak ada penjaganya, tidak ada harisannya, maka Islam pun diserang habis-habisan sejak khilafah itu runtuh. Ya, mulai dari akidahnya, syariahnya, semakin ke sini serangan itu semakin kuat dan menampakkan hasilnya. Salah satu buktinya adalah kaum muslimin khususnya para ulamanya pun ikut-ikutan menyuarakan ide-ide pemikiran-pemikiran barat penjajah, baik dalam perkara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya, nah itu yang kita bisa lihat hari ini. Bagaimana mungkin seorang ulama yang mempelajari Al-Quran, As-Sunnah dengan segala cabang ilmunya malah menyuarakan hukum-hukum yang di luar syariat Islam. Itu bukti konkret bahwa eh, sebagian ulama itu telah mengikuti apa yang diarahkan dan diproyekkan oleh penjajah Barat. Dampak berikutnya yang lebih rinci lagi, misalnya yang baru-baru ini adalah pembakaran Al-Quran. Pelecehan Al-Quran, siapa yang bisa membela kehormatan Islam wal Muslimin? Nah, tidak ada. Ya, paling seruan-seruan yang sayup-sayup terdengar semakin lemah yang disuarakan oleh umat untuk membela kehormatan agamanya.
Itu yang bisa kita lihat ya. Sementara para pemimpin yang menguasai negeri kaum muslimin ya itu berdiam diri saja. Semakin hari semakin tidak peduli dengan keberadaan Islam wal muslimin, termasuk ya simbol-simbol Islam ya, kehormatan Islam, akidah Islam, termasuk semakin banyak penghinaan pelecehan kepada Allah, Rasul, Al-Quran ya, dan simbol-simbol Islam lainnya. Begitu yang apa namanya yang paling jelas begitu, Bang Nanang. Iya, Ustadz. Lantas bagaimana seharusnya para ulama ya menyikapi sistem pemerintahan demokrasi sekuler ataupun yang lain meski di bawah payung piagam PBB kan kayak kemarin itu lucu ya. Khilafah ditolak tapi kita disuruh nurut sama piagam PBB ya ini lucu ini. Bisakah persatuan seluruh kaum muslimin itu terwujud tanpa adanya khilafah, Ustaz? Baik, eh, sikap para ulama ya tentunya karena ulama itu adalah eh, intelektual ya yang mendasarkan dirinya kepada sakofa Islam mestinya memutuskan segala sudut pandangnya, segala kesimpulannya itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau dengan Islam. Jadi harusnya memandang misalnya demokrasi itu dengan sudut pandang Islam. Bahwa demokrasi itu secara akidah bertentangan dengan akidah Islam. Karena demokrasi itu dengan ideologinya, apa dengan pemikiran bahwa kekuasaan di tangan rakyat, kedaulatan pun di tangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang menentukan hukum yang berlaku di satu negara yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Ya, sementara kalau dalam Islam asyhadatu lisyar'i, kedaulatan itu ada di tangan syara, di tangan syariat, di tangan Allah. Sehingga pedoman hidup manusia, hukum itu adalah halal dan haram, bukan apa yang disepakati oleh orang banyak. Ya, misalnya Homer, meskipun mayoritas manusia membolehkannya, tetapi di dalam Islam tetap aja haram. Karena itu adalah perintah Allah, syariat Allah itu bahwa Homer itu haram. Dengan pula LGBT ya, kemudian zina, kemudian babi ya, yang akhir-akhir ini kita lihat di sosial media mengaku muslim makan babi dan seterusnya, semua itu tetap haram meskipun apa namanya dibolehkan oleh seluruh manusia. Nah, jadi ketika memandang demokrasi harusnya akidah Islam yang dipakai standar, akidah dan syariat Islam, bukan teori-teori barat ya. Misalnya oleh John Locke atau Montesquieu atau Rousseau dan lain-lain. Nah, ini jadi ini kebalik-balik ini. Jadi sekarang ini sebagian malah mengikuti teori-teori barat ya, hukum-hukum barat, hukum-hukum yang notabene dari penjajah ya, malah alergi dengan ajaran Islam. Ini kan fenomena aneh. Inilah yang tadi saya katakan di awal. Ini salah satu dampak dari penjajah apa namanya? Hilangnya khilafah ya. Penjajahan yang penjajahan itu ingin supaya umat Islam itu jinak, tidak melawan lagi penjajahan, maka umat Islam itu harus dijinakkan dengan dirubah akidahnya. Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menyatakan Islam saja yang benar, itu dirubah dengan pluralisme agama. Lebih lanjut lagi dengan moderasi beragama dan seterusnya. Sehingga lama-lama umat Islam mengatakan kita sudah sama, ngapain kita bermusuhan ya. Sehingga penjajahan akan berlangsung dengan damai karena diterima oleh umat Islam. Tidak akan ada lagi perlawanan. Nah, begitu sebenarnya target jangka panjangnya begitu. Iya, baik Ustadz. Ah, kemarin kan di apa peringatan satu abad NU dilantunkan sholat asghil ya. Tapi lucunya warisan Rasulullah ditolak. Jadi ngomong cinta sama Rasul tapi warisannya yaitu khilafah ditolak. Nah, sebenarnya bagaimana ini ya posisi khilafah sebagai warisan Rasulullah Muhammad SAW dan terus sikap terbaik bagi umat Islam terhadap warisan Ya, baik ya. Jadi Bang Nanang sebenarnya apa yang kita lihat fenomena yang kemarin itu sebenarnya itu adalah bentuk konkret dari sekularisme
yang dianut oleh sebagian orang-orang Islam ya. Menganut sekularisme, maka di satu sisi mereka masih menganut Islam, di sisi lain mereka menolak Islam. Di satu sisi dalam ibadah madho ya masih menerima Islam, masuk beberapa kegiatan ritual, sholawatan, ya kan? Kemudian apa namanya ritual-ritual lain masih diterima. Karena itu sifatnya kan pribadi-pribadi saja, individual kan. Nah, sementara kalau terkait dengan masyarakat dan negara, mereka menerima sekularisme, menerima kapitalisme, ya, menerima demokrasi dalam sistem pemerintahan, ya, sekaligus mereka menolak Islam, menolak sistem Islam dalam pemerintahan, menolak khilafah dan seterusnya. Nah, itulah mereka orang-orang sekuler, ya. Jadi sekuler itu kan fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, fasluddin anil daulah, memisahkan agama dari negara. Jadi Islam itu tidak boleh ngatur politik. Jangan bawa-bawa Islam kepada politik, ya kan? Jadi seorang presiden boleh saja sangat tekun sholat malamnya, sangat tekun kasusnya, ya, sangat rajin baca Qur'annya, tapi dalam memerintah rakyatnya tidak boleh pakai syarat Islam. Nah, ini sekuler ini, ya sekuler. Jadi Islamnya itu hanya berhenti di batas ujung-ujung sajadahnya saja. Keluar dari sajadahnya, Islam nggak boleh dibawa. Nah, gitu. Nah, itu sekuler, ya. Sehingga ya mestinya sikap umat Islam itu sebagaimana Al-Quran memerintahkan udkhulu fisilmi kafah, ya mestinya masuk Islam itu ya kafah, totalitas. Itulah contoh dari Rasulullah SAW, para sahabat Ridwanu alaihim, dan para ulama yang masih lurus hingga hari ini. Ya, bukan malah dari segi akidah aja udah dikacau dengan pluralisme, kemudian syariat juga diambil suka-suka, ya, ya, yang sesuai dengan selera pribadi saja, dengan berbagai dalih dan alasan, tentu itu bukanlah umat yang mencontoh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Bang Nanang. Ya, baik Ustadz. Terakhir ini, mengingat saat ini banyak seruan dari berbagai sudut di negeri ini untuk kembalinya khilafah, ya mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian ada wacana kemarin itu. Nah, apakah para ulama saat ini harus tetap menyuarakan ide khilafah ini dengan benar, Ustaz? Ya, mesti begitu. Karena itu tugas para ulama, gitu kan. Itu kan warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi, bukan warasatul Montesquieu, ya, bukan apa namanya John Locke, kan begitu kan, ya, bukan warasatul Amerika ataupun Inggris, kan begitu. Jadi ulama itu warasatul anbiya. Sudahlah tugas ulama untuk apa namanya mengajarkan Islam yang benar itu kepada kaum muslimin, kepada masyarakat. Kemudian melakukan amar ma'ruf mungkar khususnya kepada para penguasa, itu tugas para ulama. Jadi jangan sampai malah ulama itu ikut sama penguasa yang tidak paham Islam. Itu sangat kita sayangkan ya. Jadi ulama itu belajar belasan bahkan puluhan tahun belajar Islam, itu tugasnya untuk mengamalkan ilmunya. Baik mengamalkan secara pribadi, mengajarkannya, dan mendakwahkannya, itu tugas ulama. Kalau ulama kemudian malah menyuarakan hukum di luar Islam, ini aneh, gitu kan? Aneh, itu nggak sesuai tupoksi, ya, nggak sesuai tugas pokok dan fungsi ulama, gitu. Ya, nah jadi dengan segala apa namanya hambatan dan halangan, ya namanya dakwah, ya, ya seperti itulah, ya. Dakwah itu pasti ada hambatannya. Nah, disinilah para ulama akan diuji oleh Allah siapa yang lurus di atas jalan Islam dan siapa yang berbelok menjadi manusia yang paling hina, yaitu manusia-manusia yang telah menjual agamanya demi dunianya. Naudzubillah min dzalik. Begitu, Bang Nanang. Baik, Ustaz, terima kasih atas kan bahwa khilafah ini adalah sebuah warisan Rasulullah Muhammad SAW yang wajib diperjuangkan sampai kapanpun. Ya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Kanjeng Nabi kalau kita menolak salah satu warisan dari beliau.
Baik, Ustaz Abu Zaid, terima kasih atas Ya, waktunya. terima Semoga kasih. Ustaz, Sama-sama, Bang Nanang. Masya Allah, semoga Ustaz keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Nah, Rabbal. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa memperoleh manfaat ya, yang bisa kita sebarkan kepada semuanya. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya, Bang Nanang ya.